warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Pagi hari ini alhamdulillah kita bisa ngaji dalam keadaan sehat walafiat. Kita meneruskan ngaji kita terkait dengan bagian kedua, yaitu tentang pemahaman kita terhadap Islam. Konsep syariat Islam yang menjadi bagian terpenting dalam perilaku kehidupan kita ini. Jadi, seperti kemarin saya jelaskan, syariat Islam itu semuanya bersumberkan dari Allah. Jadi, inil hukmu illa lillah. La hukma illa lillah. Bentuknya bisa mubasyir, bisa bersifat direct, bahwa Allah menurunkan wahyu dalam bentuk firman-Nya secara nakli kepada Kanjeng Nabi, atau melalui perilaku perbuatan Nabi yang dipandu oleh wahyu, yang itu lalu namanya hadis. Tapi semuanya hakikatnya adalah wahyu, sesuatu yang berupa firman Allah atau yang dikehendaki oleh Allah dalam bentuk bimbingan yang secara langsung Allah memberikan petunjuk, memberikan bimbingan terkait apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, wujudnya sebagai sumber aturan dalam Islam, sumber hukum itu adalah yang pokok itu berupa Al-Quran. Al-Quran itu adalah sebagai sumber hukum dari aspek ini. Jadi kalau berbicara syariat itu lebih kepada perilaku lahiriah, kemarin saya katakan ya. Apa yang bisa lihat, yang bisa kita lihat, standarisasinya adalah sesuatu yang bersifat zahir, yang bersifat lahiriah itu. Makanya hukum itu sekali lagi dasarnya adalah fakta, sesuatu yang bisa terlihat, sesuatu yang bisa kelihatan. Ukuran-ukurannya itu jelas. Nah, sumber aturan itu ada di dalam Al-Quran. Meskipun saya katakan Al-Quran dalam hal yang berkaitan dengan hukum itu tidak terlalu banyak. Jadi sangat sedikit. Karena memang konsepnya dalam Islam itu prinsip hukumnya itu adalah taklilu taknin. Taklilu taknin itu menyedikitkan aturan. Sehingga kalau kita lihat ayat Quran yang berbicara tentang hukum itu ya tidak banyak. Ya ada lebih dari 2-3% lah gitu ya. 200 ayatan gitu, 200 ayat, 300 ayat. Selebihnya lebih banyak membangun secara masif ya, saya katakan, secara maksimal terkait dengan persoalan akidah, terkait dengan persoalan moralitas. Tapi sekali lagi, syariat ini yang menjadi ukuran yang terkait dengan tingkat kualitas akidah seseorang itu seberapa. Ukuran yang kita lihat itu dari perilaku syariatnya, perilaku lahiriahnya yang berupa Islam. Begitu pula untuk bisa membentuk masyarakat atau pribadi yang betul-betul ihsan, itu pintu masuknya juga melalui syariat ini. Jadi akhirnya syariat ini menjadi penting juga bagi kehidupan untuk melihat terhadap perilaku kehidupan seseorang di dalam kehidupan masyarakat. Sumbernya utamanya adalah Al-Quran yang lalu dijabarkan oleh Nabi yang dalam bentuk hadisnya itu kalau sekarang. Penjabaran. Lalu dijabarkan lagi oleh ulama dalam bentuk ijma. Jadi ijma adalah menyepakati sesuatu oleh para mujtahid terkait sesuatu yang belum ada hukumnya secara tegas. Sekali lagi ya, belum ada hukumnya secara tegas, baik di dalam Al-Quran maupun hadis itu. Tapi substansi hukum itu sudah ada semua. Substansinya. Substansi itu prinsip-prinsip. Karena Al-Quran itu ketika dirumuskan, dia juga mengandung prinsip-prinsip hukum. Semua aturan hukum dalam Al-Quran itu punya benang merah yang sama, gitu ya. Benang merah itu adalah prinsip yang dalam bahasa usul fikih namanya mabadi'ul hukmi. Mabadi yang berkaitan dengan syar'iyah. Prinsip-prinsip
syariat. Mabadi'ut tasyri' ada prinsip-prinsip dalam penetapan hukum, itu ada. Jadi akhirnya bisa diilmukan yang terkait dengan norma atau hukum syariat itu melalui sebuah prinsip-prinsip. Nah, semua hukum itu punya prinsip, punya apa? Punya dasar, punya paradigma, punya filosofi, gitu ya. Ada ilatnya. Ini yang menjadi pedoman ketika harus menjabarkan sebuah hukum yang terkait dengan dinamika kehidupan masyarakat. Jadi kalau mungkin orang bertanya, katanya Al-Quran itu sudah sempurna, betul sempurna. Sempurna dalam pengertian tidak lalu kemudian difahami bahwa karena sempurna kabeh kita temukan secara langsung, tidak. Kalau kita temukan, iya, semuanya ada di sana. Tetapi menemukannya ada yang bersifat mubasyir, ada yang bersifat ghairu mubasyir. Ada yang bersifat langsung, ada yang tidak langsung. Yang tidak langsung itulah yang lalu menjadi wilayah ijtihadiyah itu. Gitu loh ya. Yang langsung itu yang orang menyebutnya dengan nas. Nas itu sesuatu yang sudah cetha welo-welo, yang tidak perlu adanya ijtihad, tidak perlu adanya penafsiran terkait dengan. Apa bahasa Inggrisnya? Cetha welo-welo ya. Nah, nas itu yang sudah sharih ya. Makanya ada dua tipe ayat dalam Quran itu, min haitsu dilalah itu nanti dari segi kandungan makna itu ada yang bersifat qat'iyud dilalah, ada yang bersifat dhanniyud dilalah. Dhanniyud dilalah itu di dalam pengertian yang ada di dalam teks ayat itu masih mengandung kemungkinan terjadinya penafsiran. Dan penafsiran itu boleh. Sesuatu yang dhanni bukan berarti tidak ada kepastian. Kepastiannya ya sesuai dengan pemahaman Anda berdasarkan kaidah dan prinsip-prinsip yang Anda pikiran itu apa? Hasil pemikiran itu yang lalu menjadi sebuah kepastian, gitu ya. Kalau ada pilihan bukan berarti tidak pasti. Di dalam melakukan kita harus pasti memilih yang mana, gitu loh ya. Tapi kita ada pilihan, gitu. Kita masuk di warung, oh ini nggak pasti warung ini, ada pilihan banyak pilihan. Ya pastilah, kamu tinggal memastikan diri untuk memilih mana yang kamu suka, kan begitu ya. Jadi kalau ada khilafiyah, ada perbedaan yang dihasilkan dari sebuah ijtihad, bukan berarti lalu tidak ada kepastian. Pasti, karena kita disuruh memilih dari salah satu yang ada perbedaan. Pastikan untuk Anda pada saat itu, atau dalam kasus itu, Anda memilih pada pendapat siapa. Ya, karena orang mungkin berkata kan begitu, pasti itu tidak mesti satu. Bisa banyak pilihan. Tetapi, ketika kita harus mengambil sebuah pendapat, disitulah kepastian itu harus muncul itu. Makanya kalau dalam hukum negara itu, untuk membuat kepastian aturan dalam proses pengadilan, karena harus mengambil satu kepastian, negara lalu memilih sebuah standar hukum. Kalau di pengadilan agama, karena menggunakan hukum Islam, Anda bisa melihat hukum Islam itu banyak perbedaan khilafiyah, gitu. Lalu bagaimana hakim dalam memutuskan? Hakim lalu dibikinkan kepastian yang namanya kodifikasi hukum yang berupa kompilasi hukum Islam. KHI istilahnya ya. Ya itu sudah dasarnya hakim itu. Dia tidak lagi berbicara menurut mazhab Syafi'i, itu kata hakim satunya, enggak, saya pakai Maliki saja. Ya kayak semutus no gitu. Paham ya? Kompilasi hukum itu berarti sudah terjadi penyaringan semua hukum yang ketika hukum itu dipilih sudah menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Karena kalau sudah mengambil salah satu pendapat, tentu pertimbangannya adalah menyesuaikan terhadap kebutuhan, kondisi, dan keadaan. Berarti tetap ada kepastian kan? Itulah ya. Jadi kalau sudah menjadi hukum negara, tentu harus dibuatkan semacam kompilasi hukum. Munculnya tidak lagi sebuah hukum yang namanya fikih, tetapi sudah berdasarkan undang-undang yang berupa kompilasi hukum Islam. Itu contohnya begitu. Jadi sekali lagi kepastian hukum itu ada. Sumbernya ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis, itu sumber pokok. Apakah sudah sempurna? Ya, kita harus yakin itu sempurna. Tapi kok tidak ada ketika saya berbicara narkoba di Quran, kok tidak ada. Ketika saya berbicara obligasi, kok tidak ada dalam Quran. Ya langsung nggak ono. Gitu. Tapi kalau Anda mencari intisarinya ada. Karena Al-Quran tidak berbicara dengan teks yang membahasakan semua bahasanya manusia, tidak. Gitu loh ya. Wong kita tiap hari memproduksi istilah kok. Apalagi dalam dunia pendidikan tiap hari ada produksi istilah.
Dulu mid semester, apalagi ujian tengah semester, sekarang sudah lain. Dulu ujian itu namanya ujian negara. Ada lagi apa? Eptanas, ada lagi apa lagi? UN. Waduh, macam-macam kan. Nah, kalau Quran harus mengikuti perubahan istilah-istilah itu kan ya konyol gitu kan. Tapi prinsip dasarnya kan pada siapa sih? Evaluasi, penilaian. Nah, Al-Quran itu berbicara pada substansinya itu. Tidak pada peristilahan yang terus bergeser-geser. Karena itu dinamika. Jadi sekali lagi, apakah hukum Islam itu bersifat sempurna? Iya, harus. Orang Islam tidak boleh. Terus ketika dikejar, kok lalu masih harus ijtihad? Kok ini tidak ada? Bukan tidak ada. Di sana wilayahnya istihadiyah. Istihadiyah itu menggali, mencari. Pasti Anda akan ketemu. Dan untuk menggali itu Anda harus berdasarkan prinsip tadi. Untuk berdasarkan mabadi' asy-syar'iyyah itu. Mabadi'ul hukmi. Ada prinsip-prinsip dalam menetapkan hukum. Prinsip-prinsipnya itu. Nah, kalau sudah berbicara itu kan sudah. Ya kayak kita itu, Anda berbicara konstitusinya Indonesia apa? Undang-Undang Dasar 45. Apakah di situ ada semua? Ya enggak lah, gitu deh. Anda pasti harus melakukan proses penjabaran. Di sana kita cari kurikulum, jumlah sekolah enggak ada, SD enggak ada, di sana SMP enggak ada. Itu sudah persoalan yang bersifat aturan di bawahnya. Yang bersifat organik, yang harus dijabarkan lagi, dijabarkan. Itu kan logis saja begitu. Tapi UUD 45 itu sudah sempurna, artinya mencakup semua prinsip-prinsipnya. Secara global. Sehingga penjabaran di bawahnya tidak boleh keluar dari prinsip yang ada di dalam konstitusi. Kalau ada yang keluar, maka ada namanya Mahkamah Konstitusi yang bisa melakukan uji terhadap sebuah undang-undang, uji material terhadap undang-undang yang ukurannya Mahkamah Konstitusi itu ya Undang-Undang Dasar 45 ini cocok apa enggak? Nek ono undang-undang digawe DPR sama Presiden kok bertentangan dengan ini, maka Mahkamah Konstitusi bisa membatalkan atas undang-undang itu atau pasal dalam undang-undang. Ya kan gitu toh prosedurnya. Ya saya tahu itu karena saya tata negara kan. Saya noto negoro. Pernah belajar tentang konstitusi. Oke ya. Jadi yang kita yakini itu hukum sebagai pedoman sempurna, yang kedua ada kepastian. Sumber hukumnya ada di sana. Yang kedua ada yang bersifat apa? Mubasyir maupun yang bersifat apa? Ghairu mubasyir, yang tidak langsung. Yang ghairu mubasyir itu yang bersifat ijtihadiyah, yang menggali, yang masih bersifat dhanniyud dilalah. Wah, kalau itu nanti belajarnya panjang, dhanniyud dilalah, itu usul fikih, ngaji sampai tua itu, entah enak kandil gitu ya. Yang penting tahu istilahnya lah, keren kan tahu istilahnya. Dhanniyud dilalah. Oke? Silakan, Aqobah 1, Aqobah 4, guru-guru atau ada wali santri yang mau tanya, yang ikut ngaji ini. Ada enggak? Enggak ada yang di sini, monggo, yang di AIS. Niki ada yang ditanya? Silakan. Nah ini. Sarapan dulu. Durung sarapan ya. Pertanyaan mendasar itu ya. Oke. Usul itu metodologinya. Jadi rumusan terkait bagaimana memahami sebuah dalil untuk keluar fikih. Jadi ibaratnya usul fikih itu apa? Rumus terkait memahami Al-Qur'an, memahami dalil, Al-Qur'an itu kan dalil, memahami hadis untuk bisa dikeluarkan menjadi fikih. Fikih itu sudah produknya. Usul fikih itu lebih kepada rumusan dan proses pemahaman itu, cara memahami itu. Rumusan untuk bagaimana. Maka usul fikih itu kaidah memahami ya. Nanti ada kaidah fikih itu berarti fikih yang bersifat cabang-cabang itu lalu dibikinkan satu rumusan. Ya. Kalau itu berarti rumusan satu poin ya, satu yang terkait dengan fikih. Tapi kalau usul fikih tadi ini lebih merupakan metodologi atau rumusan untuk cara prinsip bagaimana kita memahami terhadap dalil. Dalil itu apa? Al-Qur'an dan hadis, ijma' dan qiyas tadi. Kita yakini begitu. Nanti akan kita jelaskan gambaran masing-masing itu. Ada? Clear? Kemudian munculkan banyak pendapat
mengamalkan. Apakah ada batasan kita misalkan mau pindah mazhab ketika kita ada satu kondisi yang beda. Atau keberadaan kita bisa pindah mazhab nafsu kita atau ya, jadi begini, bahwa untuk bisa intiqalul mazhab, ya intiqal ya berpindah mazhab itu boleh dengan catatan tentu tidak terjadi talfik. Talfik itu artinya melakukan double standar ya istilahnya gitu ya. Double standar terkait dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dalam satu qadhiyah. Perbuatan itu ada istilah qadhiyah. Kayak sholat itu satu bangunan hukum, itu namanya satu qadhiyah. Kalau dalam satu qadhiyah, ulama mengatakan tidak boleh, karena akan terjadi tanakut, terjadi kontradiksi antara satu perbuatan dengan rukun yang lain gitu ya. Dalam sholat maka kita harus satu qadhiyah. Kalau Syafi'i ya Syafi'i, kalau Hanafi Hanafi. Anda dalam sholat berpindah, hari ini subuh saya ikut Syafi'i, lalu kemudian zuhur ikut Hanafi boleh. Tapi seluruhnya harus ikut Hanafi, mulai dari wudunya yang terkait dengan sholat itu ya, mulai dari cara wudunya sampai kita melakukan sholatnya. Paham ya? Hal-hal yang membatalkan sholat kita juga harus ikut Hanafi. Kalau Anda mengikuti perbedaan atau mengikuti mazhab yang berbeda dalam satu qadhiyah kan akan terjadi kontradiksi nanti. Wudu Anda mengikuti Hanafi, dalam Hanafi itu banyak hal yang oleh Syafi'i dikatakan tidak sah. Gitu loh ya. Contoh, kalau Abu Hanifah itu kan mengatakan mengusap rambut ini kan harus 2/3. Ya kan? Kalau Syafi'i kan hanya sebagian. Kalau Anda ketika mengusap rambut wudu segini, itu yang mengesahkan Imam Syafi'i. Abu Hanifah tidak sah. Kalau Anda wudunya pakai Imam Syafi'i, ya toh, sholat kamu Abu Hanifah, Anda akan dibilang oleh Abu Hanifah, kamu wudunya nggak sah. Ya toh? Jadi kalau dalam satu qadhiyah itu satu bangunan hukum yang terkait dengan satu perbuatan, satu paket perbuatan, kecuali kalau wudu kamu terpisah dengan sholat. Karena wudu ini kan ibadah tersendiri. Ya. Nggak ada kaitan dengan sholat, wudu dewe, nggak apa-apa begitu. Tapi kalau wudu nanti terkait dengan sholat, maka tentu di situ harus satu mazhab. Harus satu mazhab, karena ini satu qadhiyah wudunya lalu menjadi satu paket dengan sholat yang kita lakukan. Kalau tidak akan terjadi namanya tanakut. Tanakut itu terjadi satu benturan hukum. Ya. Dalam sholat juga begitu kan? Abu Hanifah mengatakan bismillah tidak termasuk surat. Tidak termasuk ayat di dalam surat Fatihah. Tapi Imam Syafi'i jelas, bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Gitu. Kan akan terjadi benturan. Kita wudunya Syafi'i, lalu Madura jenenge salbut itu. Salbut itu artinya kacau gitu ya, terjadi kacau ibadah. Karena Anda akan dikatakan oleh yang lain mengatakan kamu tidak sah dalam ini. Ini mengatakan sah kan tidak mungkin. Tapi kalau sudah berbeda qadhiyahnya, kamu melaksanakan haji pakai Syafi'i boleh. Sholatnya pakai Imam Abu Hanifah boleh. Paham ya? Atau berbeda waktu, berbeda jenisnya tadi ini ya. Zuhur pakai ini dengan satu paket pakai. Umumnya sehari sholat dengan 4 imam. Ya, boleh. Itu namanya sholat yang demonstratif ya. Closing kebanyak ya. Kalau qadhiyahnya sudah jenis berbeda tidak apa-apa. Yang kedua kita tidak boleh hanya mengambil yang gampang-gampang saja, tidak boleh. Itu tadi, ngambil gampang-gampang atau takhfifat itu ngeringankan. Itu yang menjadi tidak boleh. Nah, setiap orang melakukan sesuatu kan ada dorongan niat. Gusti Allah tahu itu tadi. Oke lah boleh, tapi niatmu Gusti Allah kan boleh sing gampang-gampang. Ya jadi Gusti Allah kok lawak, biar niatmu ngono kabur. Apa kok saiki njaluk ganjaran. Ya sah saja gitu umpamanya. Jadi tentu akan kehilangan ruh dan substansi tadi. Jadi qadhiyah tadi ya, yang tidak boleh adalah terjadinya talfik istilahnya. Talfik itu mencampur adukan hukum dalam satu bangunan hukum. Jadi mengambil banyak mazhab. Dalam satu bangunan hukum itu namanya talfik. Apa namanya? Talfik. Talfik itu yang tidak boleh. Yang kedua takhfifat tadi ini. Takhfifat itu apa? Golek sing enteng-enteng. Ya sama, akhirnya talfik juga kan. Mencari yang enteng-enteng kan itu. Wudu ini pakai Imam Syafi'i gampang.
batalnya nanti pakai Abu Hanifah. Abu Hanifah itu batalnya ringan. Demek bojo gak apa-apa Abu Hanifah. Karena dianggap sudah bukan mahram ketika kawin statusnya. Nah, Imam Syafi'i bojo tetap mahram, makanya kamu boleh kawin. Sehingga karena bukan mahram, dia ajnabiyah, statusnya secara hukum fikih, makanya menyentuh istri itu hukumnya batal. Gitu kan. Nah, ketika kamu talfik dalam wudu ya, nek wudunya Syafi'i kan gampang. Ya, karena nggak harus talku, nggak harus berkumur apa. Abu Hanifah kan rumit, harus matmalto, harus talku, ini harus banyak. Imam Malik malah harus semua gitu kan. Nah, kamu wudunya pakai Syafi'i enteng. Terus kok aku batalin malah Abu Hanifah. Enteng, mana? Itu namanya tawibat. Dan itu namanya terjadi talfik. Karena qadhiyahnya sama, batal wudu dengan wudu satu paket kan? Satu paket. Itu yang tidak boleh itu. Jadi intikal mazhab itu boleh sepanjang tidak terjadi talfik, sepanjang tidak terjadi tadi golek sing enteng tadi. Yang kedua itu persoalan hati ya, persoalan nawaitu kita. Jadi Tuhan tentu sangat tahu kita ada tilah itu. Tilah itu pun Oke? Ada lagi? Gimana? Mas dulu? Jangan. Melanjutkan dari intiqomah itu, kalau misalnya pas sholat Jumat itu, jadi misalnya persyaratan jumlah, siapa terus kemudian otomatis kan semuanya mulai dari sholat atau ya. Jadi begini, kalau kita intikal mazhab yang terkait dengan Jumat itu ibadah yang bersifat mustaqillah, ya. Mustaqillah artinya dia bisa berdiri sendiri ya. Dengan apa namanya? Dengan wudu tadi saya katakan. Wudu juga mustaqillah, bisa berdiri sendiri. Jadi kalau kita wudu tidak semata-mata untuk sholat Jumat, itu berarti wudu kita bisa bebas memilih mazhab yang kita kendaki tadi. Qadhiyahnya sudah berbeda, gitu. Qadhiyahnya sudah berbeda. Sehingga kita boleh, andai kata kasus di mana kita Jumatannya mengikuti mazhab yang tidak memenuhi persyaratan, karena kalau Syafi'i itu Jumatan kan berat, gitu ya. Boleh terjadi, karena dimungkinkan dalam ibadah yang mustaqillah itu kita tidak dimaksudkan hanya untuk satu jenis perbuatan. Kayak wudu tadi kan tidak mesti hanya untuk apa? Untuk sholat Jumat, untuk itu. Nah, kalau mau yang shift itu ya tadi ini, sekalian wudunya pun juga harus mengikuti apa? Satu mazhab yang kita ikuti di dalam sholat Jumat. Itu kalau mau utuh ya, artinya tidak menimbulkan polemik atau keraguan atau perbedaan. Sekalian gitu ya. Makanya wudu itu ikuti Imam Syafi'i pun sebenarnya sudah selesai. Imam Syafi'i itu meskipun sebagian, tapi karena tetap menyunahkan semua. Meskipun hanya sekedar ngerojokno sayalan, tapi tetap ada al-dalku. Madmadoh itu meskipun tidak wajib, tapi dianjurkan. Ketika kita mengikuti itu, sesungguhnya sudah selesai. Semua akan mengatakan apa? Sah. Di sana lalu kemudian ada namanya yang disebut dengan al-khuruj minal khilafi mustahabbun. Al-khuruj itu artinya mengambil pilihan hukum yang terbaik, yang bisa disepakati oleh semua, itu adalah dianjurkan. Al-khuruj itu keluar dari perbedaan. Keluar dari perbedaan bukan berarti Anda bikin mazhab sendiri loh ya. Mazhabnya Imam Samudra gitu ya. Tapi kamu mengambil sekian pendapat. Imam Samudra ngebom terus nanti ya. Mazhabnya Imam Samudra itu tukang bom itu loh ya. Kalau atau Abu Hanifah terus mengambil mazhab sendiri, boleh Abu Jahal gitu ya. Oke, anak Abu nih ya. Jadi al-khuruj minal khilaf itu ambil pendapat yang bijaksana. Ya ikut Syafi'i tapi Anda sempurnakan, gitu kan? Karena Syafi'i itu ada minimal, ada sempurna, gitu. Ada adnal kamal, ada kamaliyah itu ada sempurna. Ya kayak tadi nih, Syafi'i dalam ngusap rambut, ngusap kepala berapa? Sebagian. Ngusap kepala sebagian, rambut ya kepala. Tapi Abu Hanifah 2/3, 1/3 tangan. Imam Malik semua. Ya semua saja. Imam Syafi'i itu jamur roksi itu sunnah. Ketika mengatakan, ya sudah, kamu berarti sudah benar kan gitu ya. Contohnya begitu.
Jadi pensiasatannya pasti di antara perbedaan itu, imam itu ada yang menempatkan ya, di sini dia hukumnya wajib, di sini hukumnya dia apa? Sunnah itu. Ada minimalnya. Oke, ada lagi? Ada? Apabila kita selesai mandi besar untuk melakukan sholat, apakah masih perlu wudhu atau tidak? Iya, kalau sebelum mandi itu kita batal, posisinya harus wudhu. Jadi begini, ada hal yang unik dalam hukum Islam itu. Unik ya, uniknya begini, orang keluar mani yang karena ikhtilam, dalam keadaan orang duduk seperti begini, ya mungkin maktuh, lalu saya posisi punya wudhu ya toh, saya ketiduran. Saya ketika duduk gini saya punya wudhu ya. Lalu saya duduk gini kok ketiduran. Di tengah tidur mimpi keluar mani, keluarlah mani itu. Paham ya? Paham? Keluar mani ya. Nah, keluar mani itu tidak membatalkan wudhu, tetapi mewajibkan kita mandi besar. Saya ulangi, keluar mani itu apa? Tidak membatalkan wudhu. Kalau rumusnya kan semua keluarnya barang dari kubul dan dubur minas sabilain itu membatalkan wudhu kecuali keluarnya mani. Bayangkan coba ya. Mani itu sakti sekali. Saktinya satu, tidak membatalkan wudhu, tidak najis lagi kan. Ya soalnya memang bahannya menungso kan. Dia diberi kemuliaan khusus. Gitu ya. Lalu Imam Syafi'i begitu. Oke ya. Jadi ketika saya keluar mani, posisi wudhu saya kan tidak batal. Tapi saya kan diwajibkan apa? Mandi. Nah, ketika saya mandi, yang lalu kemudian mandi ini saya tidak membatalkan diri, tidak menyentuh bagian yang membatalkan, maka berarti saya tidak perlu wudhu tadi. Karena wudhu saya posisi tidak batal. Nah, kira-kira gunanya nokone kutok saja nih. Gunanya nokone kutok. Gunanya aturan bahwa itu tidak membatalkan itu. Kalau yang lainnya kan sudah pasti. Itu kalau keluar mani karena ikhtilam. Ikhtilam itu karena apa? Mimpi, dan itu pun mimpinya dalam keadaan apa? Duduk. Seperti ini. Imam Syafi'i loh ya. Dengan catatan sebelum tidur dia punya wudhu tadi ini. Jadi gambarnya kayak tadi ya. Saya punya wudhu. Kan menggambarkannya sulit. Bagaimana mungkin tidak batal wudhu saya wajib mandi. Kan gitu toh. Kan mungkin saja. Caranya mungkin tadi ini. Dalam kasus di mana orang apa? Duduk. Ketika dia duduk sudah punya apa? Wudhu. Di tengah duduk itu, karena dia itu punya keahlian khusus ngantuk gitu ya, tidur dalam keadaan duduk, kayak Nana ini ya. Nana ini termasuk punya keterampilan khusus ya. Ya, duduk gini terus turu ya. Nah, ini itu enak gitu, ngorok gitu. Nah, Imam Syafi'i kan gak batal ya. Duduk ini, ngimpi metu mani, keluar tadi metu mani. Batal enggak wudhunya? Batal enggak wudhunya? Enggak. Tapi wajib mandi enggak? Kalau Anda ketika mandi itu tanpa apa? Menyentuh sesuatu yang batal, enggak menyudahkan, ya enggak batal, sudah. Semprot saja. Nah, itu gambarannya. Tapi kalau kita posisi batal ya harus wudhu. Karena mandi dengan wudhu itu ibadah yang berbeda, kewajiban yang berbeda. Harus punya niat kan, wudhu itu. Itu harus urut, itu harusnya. Kalau mandi kan tidak ada urut gini kan. Jadi bukan berarti logikanya nek atas gede wae hilang, omane atas mek cilik, enggak begitu ya. Itu kira-kira menggunakan logika itu pertanyaan. Enggak. Yang tidak mengharuskan wudhu hanya satu kasusnya tadi itu ya, kasus tadi. Tapi yang lainnya ketika memang kita orang keluar mani atau dia dalam keadaan mandi besar, dia tidak punya wudhu, otomatis harus mandi dan harus apa? Wudhu tadi. Nah, ini pertanyaan memang betul itu. Banyak orang yang berpikir seperti itu ya. Ya minimal berpikir sing aslinya ya aneh tadi itu. Ono wis wudhu wis kados gede, hilang kan mestinya atas kecil juga hilang kan gitu ya. Nggih, ada di nggih. Ayo silakan, yang lain. Ada lagi? Siapa? Ya, gimana? Ustaz Adib. Wah, Adib anu. Ustaz Adib ya, Adib. Nggih. Sehat ya, Adib ya. Menang ya kamu sama Ustaz Adib ya.
Nah, ini gambarannya seperti itu. Pada waktu itu. Sebenarnya kalau kita memahami aturan agama secara lebih jauh itu enteng. Nggak ada yang berat. Dan memang begitulah gitu. Agama Islam itu agama yang betul-betul gampang. Nggak ada kharaj, adamul masyaqqat. Ya, harus daf'ud darar itu harus. Nggak ada yang berat itu. Yang menjadi berat itu karena persoalan hati. Barang enteng. Tapi ini hati ini gak dong. Nggak tepak. Ya. Jiwanya, imannya gak tepak. Itu ya jadi abot kabeh. Yang menjadi enteng itu bangunlah. Semuanya menjadi senang. Ada perasaan kita mencintai agama kita, senang gitu ya. Senang itu lalu menjadi berat, yang berat pun menjadi ringan, apalagi yang memang ringan ya enteng gitu. Sholat berapa menit kan gitu. Delok TV kuwi karena senang masa sak jam ya seneng aja. Sinetron. Iya. Ini sebenarnya sering kali teman-teman saya di kantor itu tanya ke saya seperti ini. Menurut saya itu kalau lagi dua pertanyaan ini bertolak belakang. Yang pertama, Mas Ul, kenapa itu saya kalau susah malah nggak ingin sholat, tapi kalau senang itu sholat. Jadi ketika dia stres atau susah, dia itu tidak mau sholat, tapi ketika senang mau sholat. Yang kedua beda lagi, dia ketika sedih itu sholat, tapi ketika senang tidak sholat. Nah, pulang jawabnya bingung gitu. Ya saya cuma ya misal masuk sholat yang leren di situ saya ada alasan senang atau susah. Itu. Makanya ibadah itu perlu ilmu semuanya itu, bukan dengan perasaan. Tadi itu ibadahnya karena masih dorongannya perasaan. Senang itu kan rasa, gitu. Susah itu perasaan. Nah, nasihatnya, ya kamu harus belajar untuk mengilmuni sholatmu. Dan supaya ilmumu sholat itu tidak didorong oleh perasaan itu. Itu tidak salah. Gitu. Gitu. Ketika tidak sholatnya itu yang salah. Tetapi supaya sholat itu tidak biar pet kayak tadi itu, kondisional gitu ya. Sholatnya kondisional, maka sholatnya harus dengan ilmu gitu. Harus di ilmu. Sholat kok kondisional, susah aku sholat. Sebaliknya tadi kalau dia gembira dia sholat itu. Sholat itu kewajiban tidak kondisional. Nah, supaya tahu, supaya tidak terjadi biar petiku mau, ya kudu apa? Kudu diilmoni. Nek diilmoni insya Allah itu konstan. Konstan itu istiqomah. Jadi nasihatnya bagaimana? Ya harus disempurnakan, harus diperbaiki gitu loh ya. Jangan mengikuti perasaan, jangan mengikuti sesuatu yang tidak berstandar kayak tadi itu, seneng, susah gitu ya. Kalau ilmu itu standar, Anda harus paham kenapa sholat diwajibkan, untuk apa Anda hidup, dan seterusnya itu kan tadi ya. Ketika kita mampu mengilmoni diri, maka tentu hidup kita ini berdasarkan standar ilmu. Kalau nanti ilmu itu sudah terus-menerus, itu sudah tidak lagi menjadi ilmu, sudah melebur, sudah jadi moralitas. Awalnya ilmu masih berstandarkan normatif, gitu kan. Tapi kalau sudah jalan, itu sudah tidak lagi dorongannya, sudah tidak lagi ilmu, gitu kan. Sudah tidak lagi ilmu. Ya, orang kampung itu dia dibangun berdasarkan moralitasnya dulu, belum ada ilmu. Tapi dijaga terus gitu moralnya dibangun. Tapi ini kan rentan. Gitu. Nek ono sing awal, ono sing joko, ono kiai ini dia masih bisa baik. Tapi kalau enggak kan berbahaya gitu kan. Makanya ada dua memang pilihan untuk membangun orang menjadi baik, bisa dilakukan proses pembiasaan dengan tanpa harus banyak memberikan teori secara ilmu, gitu, atau dibalik memberikan teori secara ilmu lalu kemudian dilengkapi dengan proses pembiasaan, gitu loh ya. Nah yang bagus itu ya di ilmu lalu dibiasakan tadi. Dibiasakan bisa sih, orang kampung itu kan nggak tahu ngerti ngaji kitab takrib, nggak ngerti Safina, nggak pernah apalagi kajian. Diskusi kan nggak pernah toh. Sholat ya pokoknya sholat apa jari. Dia dibiasakan oleh kiainya. Biwiri ilmin ya, tanpa ilmu. Bisa dia untuk terus-menerus itu. Karena sudah terbangun. Tetapi ini kan rentan. Ketika ada sesuatu dari luar yang menggeser terhadap tradisi ini kan berbahaya. Berbahaya. Karena tidak ada ilmu. Bisa berubah menjadi tradisi yang lain. Gitu loh. Makanya soleh bi ilmin itu penting, kan saya katakan. Kebaikan yang kita lakukan menjadi orang baik harus berdasarkan kekuatan ilmu. Lalu
Proses istiqomah itu proses pembiasaan. Ya. Jadi ojo kok karepe dhewe gitu kan. Ya, awalnya kalau belum punya ilmu enggak apa-apa, tradisikan dulu. Gitu. Tapi harus tetap diilmoni supaya apa? Supaya kebiasaan atau tradisi yang terbangun itu ada akarnya yang kokoh, enggak gampang diombang-ambingkan tadi. Nah, saya kedua-duanya itu, di pondok itu kedua-duanya kan, yang ngaji ya dibiasakan, yang ngaji dibiasakan terus. Karena memang orang nyambut gawe lah, nenek omah kan nyambut gawe macam-macam. Gitu. Maka biasanya dipilih tradisi dulu. Yang penting pakai apa di sini, ilmu ini kok melaku. Gitu. Makanya lalu ada ilmu fardhu kifayah tadi itu kan. Untungnya ada di sana agama itu. Oke, terus ada lagi? Nah, masyarakat kita harus kita bentuk seperti itu. Ya. Itu pahaman kita terkait dengan awal tadi. Satu kesimpulannya bahwa syariat bersumberkan dari wahyu Allah, semuanya hukum dari Allah, baik itu bersifat mubasyir atau ghairu mubasyir itu. Ghairu mubasyir adalah wilayah istihadiyah. Istihadiyah itu ada kemungkinan terjadi khilaf. Khilaf itu terjadi perbedaan. Kepastian hukumnya di mana? Adalah ketika kita harus melakukan sesuatu, ambil kepastian. Intiqal mazhab dimungkinkan dengan catatan tidak dalam satu qadhiyah, tidak dalam satu apa? Bangunan hukum. Yang terbaik al-khuruj minal khilaf. Lakukan yang terbaik yang bisa diterima oleh semua mazhab di dalam kita melakukan hukum agama. Nah, itu baru namanya ikhtiyat, hati-hati. Fleksibilitas hukum Islam ada di sana, ya. Fleksibilitasnya. Ada al-khuruj minal khilafi, mustabun itu persoalan etika. Etika yang bisa memenuhi terhadap semua perbedaan pendapat tadi. Oke, manfaat, hukum barokah, manfaat sehat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, khusna bi hurmatihim, wa amitana fi tariqatihim, wa mu'afatihim minal. Allahumma salli ala Muhammad